Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri dan Pak Farisko serta teman-teman Rombel C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yaitu mengenai hakikat filsafat dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Aliftiani, nomor presensi 29, NIM 14014191129. Ini merupakan tujuan perkuliahan pada hari ini. Materi yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini yang pertama yaitu mengenai pengertian filsafat, yang kedua yaitu objek filsafat, tiga metode filsafat, empat ciri-ciri filsafat, dan yang kelima yaitu manfaat mempelajari filsafat. Oke, langsung saja pada submateri yang pertama yaitu mengenai pengertian filsafat. Filsafat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu philos dan sophia. Philos artinya adalah cinta atau kecenderungan atau bisa juga mencari. Kemudian ada sophia artinya adalah kebijaksanaan, kearifan. Yang mana bila kedua kata ini digabungkan maka artinya adalah mencintai atau kecenderungan pada kebijaksanaan atau pada kebenaran. Dalam hal ini kebenaran itu ialah ilmu pengetahuan. Kemudian pengertian lainnya datang dari para tokoh filsafat. Contohnya yang pertama ada Plato yang mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli. Karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan atau disingkat dengan pengetahuan tentang segala yang ada. Kemudian ada dari Aristoteles yang mengatakan bahwa filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, sosial budaya, dan estetika atau menyelidiki sebab dan asal segala benda. Materi yang kedua yaitu mengenai objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat meliputi segala sesuatu yang ada. Ada di sini memiliki tiga pengertian, yaitu ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan ada dalam kemungkinan, seperti manusia, alam semesta, dan Tuhan. Kemudian objek formal filsafat adalah sudut pandang pada hakikatnya, karena filsafat berusaha membahas hakikat segala sesuatu. Pokok materi yang ketiga yaitu ada metode filsafat. Yang pertama ada metode kritis. Metode ini digunakan oleh Plato dan juga Socrates. Menurut Socrates, pengetahuan dan pendapat manusia bersifat semu. Untuk mengetahui bahwa pengetahuan mana yang paling kuat di antara pengetahuan lainnya, maka ia harus bersikap kritis. Socrates melakukannya dengan jalan berdialog untuk menganalisa istilah dan pendapat, yaitu dengan bertanya, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak suatu keyakinan untuk menemukan hakikat. Kemudian metode yang kedua yaitu metode intuisi. Tokohnya adalah Bergson dan juga Plotinus. Metode ini sering dikatakan tidak bertumbuh pada intelek dan rasio manusia, tetapi bukan berarti bersifat anti-intelektual. Metode ini menganalisis suatu keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Metode yang ketiga yaitu metode skolastik. Metode ini digunakan oleh Thomas Aquinas dan juga Aristoteles. Metode skolastik ini menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar. Biasanya seorang guru mengutarakan topik bahasan, kemudian pokok bahasan tersebut akan diberikan penafsiran dan komentar. Agar topik dipahami, semua istilah, ide, dan kenyataan dirumuskan, dibedakan, dan diuji dari segala sisi. Kemudian segala pro dan kontra akan dihimpun dan dibandingkan. Proses ini disebut dengan lectio. Diharapkan tercapai suatu pemahaman baru yang lebih baik. Namun jika proses lectio tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke tahap disputatio atau perdebatan. Kemudian topik yang keempat yaitu metode empiris eksperimental. Metode ini digunakan oleh David Hume. Sumber segala pemahaman filosofis adalah pengalaman indrawi atau empiris. Menurut Hume, mustahil mengungkapkan hakikat manusia melalui intuisi, hingga perlu diambil jalan yang lebih induktif ketimbang deduktif. Hume berpendapat bahwa sikap objektif dan tanpa prasangka menjadi syarat mutlaknya. Metode yang kelima yaitu metode transendental. Metode ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Metode ini sering juga disebut dengan metode neoskolastik. Pemikiran Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat barat. Ia mendamaikan dua aliran yang berseberangan yaitu rasionalisme dan empirisme.
Dari satu sisi, ia mempertahankan objektivitas, universalitas, dan keniscayaan suatu pengertian. Di sisi lain, ia juga menerima pendapat bahwa pengertian berasal dari fenomena yang tidak dapat melampaui batas-batasnya. Kant menempatkan kebenaran bukan pada konsep tunggal tetapi dalam pernyataan dan kesimpulan lengkap. Kemudian metode yang ke-6 ada metode dialektis. Tokoh yang terkenal dalam metode ini yaitu Hegel. Hingga terkadang metode ini juga disebut dengan Hegelian method. Menurutnya, jalan untuk memahami kenyataan adalah mengikuti gerakan atau pikiran konsep. Langkah awal metode ini ialah pengiyaaan dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim diterima dan jelas, kemudian membuat suatu antitesis atau bantahan dari konsep atau pengertian yang lazim tersebut. Setelah itu diambil kesimpulan dari keduanya dan dibentuklah suatu sintetis dari keduanya. Pada akhirnya, sintetis tersebut akan menemui antitesis lainnya untuk kemudian disintesiskan kembali untuk mendapatkan hakikat yang lebih baik lagi. Metode yang ketujuh yaitu metode fenomenologis. Metode ini dipergunakan oleh Edmund Husserl. Menurutnya, untuk mencapai objek pengertian menurut keasliannya, maka harus diadakan suatu pembersihan. Dalam metode ini terdapat 3 reduksi terhadap objek. Yang pertama yaitu mereduksi suatu objek formal dari berbagai hal tambahan yang tidak substansial. Kemudian mereduksi objek dengan menyisihkan unsur-unsur subjektif seperti perasaan, keinginan, dan pandangan. Kemudian yang ketiga, reduksi bukan lagi mengenai objek atau fenomena, tetapi merupakan pendekatan ke subjek dan mengenai terjadinya penampakan diri sendiri. Dasar-dasar dalam kesadaran yang membentuk suatu subjek disisihkan. Terakhir yaitu metode analitika bahasa. Metode ini digunakan oleh Ludwig Wittgenstein. Menurut Wittgenstein menyatakan bahwa berbicara merupakan tingkah laku tertentu dalam situasi tertentu untuk menyampaikan pikiran. Karenanya, pikiran dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Metode ini meneliti dan membedakan permainan-permainan bahasa itu untuk mendapatkan keyakinan yang lebih baik. Juga menetapkan peraturan masing-masing bahasa agar tidak terjadi kekeliruan logis dan kesalahpahaman yang disebabkan oleh kerancuan makna kata. Subpokok materi yang keempat yaitu ada ciri-ciri filsafat. Filsafat itu cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis, berbeda dengan jawaban yang spontan. Perbedaannya terletak pada pertanggungjawaban rasional jawaban filsafat. Pertanggungjawaban rasional pada hakikatnya berarti bahwa setiap langkah harus terbuka terhadap segala pertanyaan dan sangkalan, serta harus dipertahankan secara argumentatif dengan argumen yang objektif. Artinya dapat dipengerti secara intersubjektif. Beberapa ini ciri-ciri filsafat yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menyeluruh atau universal. Artinya memiliki pemikiran yang luas dan tidak berpusat pada suatu aspek tertentu. Kemudian yang kedua ada mendasar atau radikal. Artinya pemikiran yang dalam hingga hasil yang mendasar dan esensial atau sampai pada hakikat tertentu. Kemudian ada sistematis. Artinya berdasarkan pola dan metode berpikir yang berurutan dan masuk akal walaupun spekulatif. Pokok materi yang terakhir yaitu manfaat mempelajari filsafat. Manfaat mempelajari filsafat sangatlah banyak. Berikut ini beberapa contoh dari manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama yaitu menurut Asmoro Ahmadi. Dengan mempelajari filsafat, manusia akan dibekali suatu kebijaksanaan yang di dalamnya memuat nilai-nilai kehidupan yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Sedangkan bagi para pemula, filsafat diharapkan dapat menambah pengetahuan karena dengan bertambahnya ilmu pengetahuan akan bertambah pula cakrawala pemikiran, cakrawala pandang atau pola pikir yang semakin luas. Hal ini mengandung implikasi bahwa dengan memahami filsafat dapat membantu penyelesaian masalah yang kita hadapi secara bijaksana. Setelah mengulas materi hakikat filsafat, berikut ini bahan diskusi yang berkaitan dengan materi yang telah kita bahas. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa menjadi sebuah kebermanfaatan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.